Selamat datang Bapak Faisal Dewan Kritiko selaku dosen pengampu mata kuliah Solusi Informasi. Pada kesempatan ini saya Ivan dari Aktuaria NRP 053053 dan teman saya nantinya Michael NRP 03028 akan membahas tentang 5 fakta atau insight yang kami dapatkan dari data yang kami peroleh di sini, yaitu data COVID-19. Untuk yang pertama, mengapa kami memilih data COVID-19? Karena seperti kita ketahui bahwa COVID-19 merupakan fenomena yang sangat mengganggu seluruh dunia di seluruh aspek, baik menimbulkan kerugian ekonomi, kerugian finansial maupun kematian dan juga hal lainnya. Nah, oleh karena itu kami tertarik untuk mengetahui bagaimana perkembangan COVID-19 seiring berjalannya waktu dan juga bagaimana perkembangan COVID-19 di setiap negara. Nah, untuk yang pertama, kami di sini menggunakan dua data, yaitu data dari WHO untuk data kasus kematian hingga 6 Juni dari tanggal 3 Januari 2020 hingga 6 Juni 2022. Data ini kami peroleh dari website WHO sendiri, dan data kedua adalah data World Country and USA State Latitude and Longitude. Nah, di sini data yang berisi koordinat dari latitude dan longitude dari setiap negara. Nah, untuk data pertama ini kurang lebih seperti ini bentuknya. Jadi ada 849 hari untuk setiap satu negara, ada country code Afghanistan dan sebagainya. Ada juga WHO region yang dibagi menjadi 5 atau ya menjadi 5. Lalu ada kasus baru, kasus kumulatif, kematian baru, dan kematian kumulatif. Nah, untuk data 2 sendiri ini seperti ini bentuknya. Ada kode dari negara, ada koordinatnya seperti apa, ada negaranya, ada juga USSD di sini yang nantinya tidak akan kita gunakan. Nah, mengapa kita mengambil dua data ini? Karena dalam visualisasinya nanti kita akan menggunakan fitur peta atau map ya, sehingga dibutuhkan latitude dan juga longitude. Nah, untuk ini dua data yang kita gunakan pertama, lalu selanjutnya akan ada pengolahan data atau pre-processing data. Yang pertama adalah mengubah nama kolom agar sama. Nah, kalau kita perhatikan tadi, data kolom di data 1 di country code itu masih berbentuk seperti ini, yaitu C-nya besar, sementara di data kedua country code-nya kecil. Nah, di sini kita samakan saja terlebih dahulu sehingga country code di data pertama menjadi C kecil di sini. Nah, setelah di running dilihat bahwa hasilnya sudah diperoleh seperti ini, dan oleh karena itu kita bisa gabungkan. Jadi tujuannya untuk mengubah ini agar kita gabungkan kedua data tersebut sesuai dengan country code. Nah, di sini menggunakan fitur merge kita gabungkan menjadi data 3. Nah, di sini sudah terlihat ada data yang sudah digabungkan, data reported atau tanggal pelaporan dari COVID-19, ada kode negaranya, ada negara, ada region, kasus baru, kasus kumulatif baru, kasus kematian. Dan di sini juga sudah tergabung yang data kedua tadi. Nah, di sini kita perhatikan bahwa ini tadi di data pertama ada 21.210.693. Sementara di data ketiga ini kalau kita turunkan ada 200.292. Jadi kurang lebih ada sekitar 8.000 data yang hilang. Nah, oleh karena itu di sini kita periksa dulu. Yang saya periksa di sini adalah kode dari setiap negara, karena bisa saja ketika kita menggabungkan data 1 dan data 2, kodenya itu berbeda, jumlah kodenya. Nah, di sini kita cek missing code-nya. Ternyata hasilnya ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maaf. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata ada 9 negara yang tidak ada, atau di data 1 dan data 2 terdapat perbedaan 9 negara. Nah, di sini ada satu data yang kosong, itu maksudnya adalah other atau lain-lain, dan di sini kita tidak akan menggunakan variabel tersebut. Jadi kita menggunakan 8 negara yang dari dengan kode SS, XB, MF, SC, SX, BL, CW, dan SA. Nah, di sini kami mencari data dari negaranya itu apa, latitude seperti apa, dan longitude seperti apa untuk ke-8 negara tersebut. Di sini kita input lagi untuk data-data yang hilang dari missing country code-nya, dan kita gabungkan lagi di data 2-nya. Setelah kita gabungkan di data 2 yang semulanya cuma ada 245 data atau 245 negara, sekarang menjadi 253 negara, seperti itu. Nah, untuk data 2 ini sendiri, selanjutnya kita gabungkan kembali dengan data 1 sesuai country code-nya, sehingga tadinya yang ketika kita gabungkan dia berkurang di 200.692. Nah, ketika kita gabungkan kembali, total datanya sudah sama, yaitu 209.804. Ini kenapa
berbeda karena tadi kita hilangkan satu faktor other, yaitu negara-negara yang dari WHO sendiri tidak dijelaskan di mana letaknya, sehingga kita tidak bisa mencari tahu longitude dan juga longitude-nya. Nah, kita akan menghapus kolom yang digunakan di sini, yaitu dari kolom USA State Code, USA State Latitude sampai ke kanan. Nah, kolom country di sini ada 2 kolom country kalau diperhatikan. Nah, kita gunakan salah satu aja. Di sini kita menghapus country yang C-nya besar, jadi nanti tersisa country-nya yang ini yang di kanan. Oke, selanjutnya ini kita pakai data Vector Data Drop. Nah, ketika kita udah hapus kolom-kolomnya, jadinya tersisa 10 kolom seperti ini. Tanggal pelaporan atau date reported, country code, origin, new case, cumulative case, new date, cumulative date, latitude, longitude, dan juga negaranya untuk country itu sendiri. Nah, di sini kita melakukan perubahan variabel agar lebih mempermudah dalam penjelasannya. Kalau tadi kan ada AMRO, ada AFRO ya. Nah, kita ubah di sini. AFRO yaitu African Region, AMRO American Region, CRO Southeast Asia, Euro European, AMRO Eastern Mediterranean, dan WPRO Western Pacific Region. Ini kita cuma ubah aja, tapi datanya nggak jauh, bedanya cuma di keterangan WHO region aja. Nah, kita bisa lanjut juga ke visualisasi data. Selanjutnya yang pertama, ini kita mengimport beberapa library, dan kita di sini menggunakan Bokeh juga, bangun dari Bokeh, Matplotlib, dan juga nanti ada Volume sama Plotly. Ini untuk bantuan untuk visualisasi datanya. Selanjutnya, sebelum memperoleh 5 visualisasi final, kami melakukan beberapa percobaan sebagai berikut. Untuk yang pertama adalah kami melakukan percobaan di mana di sini kami melihat kasus COVID dari waktu ke waktu secara seluruh dunia, jadi secara bersamaan dapat dilihat perbedaannya. Tapi untuk lengkapnya akan kita bahas pada visualisasi final. Lalu juga ada membahas bagaimana visualisasi kasus secara seluruh dunia juga, map juga seperti ini. Yang warna kuning ini yang makin besar dapatnya seperti ini. Lalu juga kami membuat grafik pie chart atau ya pie seperti ini, yang per negaranya bisa kita lihat juga, bisa dipilih beberapa negara yang dilihat membandingkan dari new case dan new date-nya. Selanjutnya kami juga membentuk grafik garis atau line chart yang di sini membandingkan confirm corona case atau juga dengan death by corona. Nah, di sini seperti ini. Lalu juga ada kami menginstal package lifelines, atau ini berguna untuk melakukan survival analysis yang membandingkan dua kelompok bila diberi perlakuan tertentu. Nah, namun sayangnya memang visualisasi ini tidak jadi digunakan di lifeline ini sendiri. Kami menggunakan fitur fatality, atau di sini kami membuat data baru, yaitu dari cumulative case dibagi dengan cumulative date, yaitu menjadi data fatality. Nah, data fatality ini kami tambahkan ke data 4 sehingga diperoleh seperti ini. Nah, ini kami menggunakan fitur math juga atau matematik untuk melakukan perhitungan terhadap survival probability dan juga hazard rate. Dan nanti di sini kita memperoleh kita membandingkan 4 negara, yaitu Cina, Italia, Iran, dan juga Amerika Serikat atau USA. Di sini kalau kita lihat plotnya atau grafiknya, di sini survival probability corona over a period of time adalah seperti ini. Maksudnya seperti ini adalah peluang terjadinya COVID-19. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini hampir semua ini satu. Dari April 2020 hingga April 2020 itu selalu satu. Mengapa di sini? Itu maksudnya adalah setiap hari terjadi COVID-19. Terjadi kasus baru COVID-19 seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat secara detail, ternyata Cina tuh kena duluan nih, COVID-19 selalu itu di duluan. Ya, memang benar, karena seperti kita tahu bahwa Cina itu sendiri selalu terjadi COVID-19 gitu ya. Dari yang pertama hingga sekarang masih terjadi COVID-19. Nah, walaupun ini memang kita tidak gunakan, ini sekedar penjelasan singkat saja. Selanjutnya ini juga kita membandingkan Indonesia di pola grafik seperti ini, new case dan new date-nya. New date-nya relatif kecil bila dibandingkan dengan new case-nya. Lalu juga ada bar horizontal untuk 15 kasus tertinggi dan juga kasus kematian tertinggi seperti ini. Lalu juga ada perbandingan dari persebaran kasus baru di Amerika Serikat, Inggris, Brasil, dan juga Indonesia dengan diperoleh seperti ini. Lalu selanjutnya kita ke visualisasi final. Di sini saya mengklarifikasi sebelumnya untuk data yang digunakan hingga 9 Juni.
Nah, untuk yang pertama, di sini kita bisa melihat perkembangan dari kasus COVID-19. Kalau kita klik saja pelan-pelan di sini mulai berubah tanggalnya dari tanggal 3, 4, hingga 5, tapi memang ketika di awal kan memang masih belum terjadi banyak kasus yang tadi sini kayak masih nol, masih belum terjadi perubahan. Kalau kita lihat di sini masih nol semua. Nah, di sini di Cina sudah mulai ada kasus walaupun memang belum terlihat titiknya. Nah, di sini kita lihat sudah mulai 10 terus bertambah. Nah, kalau kita sedikit percepat ke mungkin tahun 2020 akhir. Nah, di sini sudah mulai terlihat beberapa grafik, kita biarkan sambil berjalan. Kita lihat bahwa ada titik warna biru di India sudah cukup tinggi, di Amerika Serikat dan juga di sini di Brazil. Nah, ini kita sedikit zoom saja. Diperoleh seperti ini. Di Indonesia sendiri masih belum ada waktu itu ya. Oh, sudah ada masih di sekitar 160 orang, belum terlalu banyak. Kalau kita percepat hingga ke 2021, pertengahan 2021 di bulan April, di sini kita lihat ternyata Amerika Serikat ini sudah cukup tinggi nih, udah paling tinggi nih, sangat banyak. Lalu sudah sekitar 30 juta di sini ya. Maaf, tadi saya salah lihat. Nah, di sini kalau kita lihat juga India juga sudah di angka 17 juta, terus bertambah 18 juta. Lalu juga Rusia 4 jutaan. Kalau kita bandingkan lagi di tahun 2022, mulai di bulan April 2022, di sini sudah mulai terlihat nih kalau Brazil cukup tinggi di sekitar 30 juta pada kuning. Lalu juga ada India dan juga Amerika Serikat. Maka Amerika Serikat sudah 80 juta, sudah sangat tinggi. India masih di sekitar 43 juta. Rusia juga di 18 sampai 20 juta di sini, makanya warna agak mirip Tosca. Ini untuk tanggal-tanggalnya coba kita bandingkan ke 9 Juni. Nah, di sini sudah diperoleh per 9 Juni cukup banyak negara yang udah nggak warnanya nggak ungu, nggak biru doang, tapi udah ada yang merah, kuning, hijau, Tosca seperti itu. Nah, ini kita lihat lagi, kita bandingkan kalau ini adalah kasus baru kumulatifnya, kita akan bandingkan dengan kasus kematiannya. Di sini kita tadi simpulkan sedikit bahwa negara seperti Amerika, Brazil, India, di sini ada juga Rusia, ada UK atau United Kingdom memiliki tingkat yang cukup besar dalam kasus kumulatifnya ya. Prancis juga di sini ada, di sini juga ada South Korea. Kita akan bandingkan dengan kasus kematiannya berikutnya. Nah, per 9 Juni kasus kematian sendiri kurang lebih seperti ini untuk visualisasinya. Yang paling tinggi ada di negara Amerika Serikat dengan hampir 1.999.000, hampir 1 juta. Lalu diikuti juga dengan negara-negara seperti Brasil di 600.000 dan juga India di 500.000. Sementara tadi kalau kita lihat Prancis juga cukup tinggi, dia juga ada Rusia juga cukup tinggi. Untuk Indonesia sendiri di kisaran 156.000. Nah, ini bisa dibandingkan kalau tadi kita lihat negara-negara dengan kasus kumulatif terbesar itu seperti Brazil, Amerika Serikat, India, memang 3 itu memiliki kasus kematian yang juga sangat tinggi. Dan selanjutnya dilakukan visualisasi terhadap 20 negara dengan total kasus terbanyak di seluruh dunia per 9 Juni 2022. Nah, untuk visualisasi ini didapatkan dari sebagai akibat dari visualisasi yang pertama dan kedua, yaitu terkait dengan visualisasi pergerakan kasus COVID-19 seluruh dunia dan juga penyebarannya secara kumulatif di seluruh dunia. Nah, untuk visualisasi 20 negara dengan total kasus terbanyak di seluruh dunia per 9 Juni 2022 didapatkan hasil sebagai berikut, di mana untuk visualisasinya sendiri kami menggunakan visualisasi horizontal bar plot. Nah, untuk visualisasi ini dapat dilihat bahwa untuk regionnya sendiri, European region itu mendominasi untuk persebaran total kasus konfirmasi terbanyak. Kemudian juga diikuti dengan American region, selanjutnya juga diikuti dengan Asian Pacific region, Eastern Mediterranean region, dan terakhir Southeast Asian region. Nah, untuk negaranya sendiri didominasi oleh United States.
dengan total kasus kumulatifnya itu sebesar 84.125.000. Selanjutnya diikuti oleh negara India dengan total kasusnya itu sebesar 43.197.000. Dan untuk posisi ketiga ditempati oleh Brasil dengan total kasusnya itu sebesar 31.266.000. Nah, dari sini kami akan melakukan visualisasi terhadap persebaran kasus baru di 3 negara dengan total kasus terbesar di dunia. Nah, sebagai pembanding kami juga melakukan visualisasi terhadap negara Indonesia. Nah, dari visualisasi ini kami menggunakan line chart. Nah, untuk persebaran kasusnya sendiri itu dimulai dari awal Januari hingga akhir dari tahun amatan yaitu 9 Juni 2022. Nah, dari sepanjang 2020 dapat dilihat bahwa untuk pergerakan atau persebaran kasusnya sendiri itu tidak terlalu signifikan. Akan tetapi pada bulan April dan Juli itu dapat dilihat untuk persebarannya di negara Amerika Serikat mengalami kenaikan. Ikuti juga dengan pada bulan selanjutnya di negara Brasil dan India serta Indonesia sendiri. Nah, untuk di bulan Juli hingga Oktober itu di negara India mengalami kenaikan yang cukup signifikan bila dibandingkan negara lain seperti Amerika, Brasil, dan Indonesia. Nah, dari dampak kasus yang ada di dunia selanjutnya pada bulan Oktober 2020 hingga bulan April 2021 terjadi kenaikan yang cukup signifikan atau bahkan terbilang lebih besar daripada yang dialami India. Hal ini tapi terjadi di negara Amerika Serikat. Sedangkan di negara India mengalami penurunan kasus. Nah, ini sebagai akibat dari kebijakan di Amerika Serikat yang tidak mewajibkan warga negaranya untuk menggunakan masker, sehingga secara kasus mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan negara-negara lain termasuk Indonesia. Nah, selanjutnya pada bulan April 2021 hingga bulan Juli 2021 terjadi kasus kenaikan di negara India. Nah, dari kasus ini sendiri menghasilkan varian baru dari virus COVID-19, yaitu varian Delta. Nah, dari varian Delta ini sendiri dapat terlihat dampaknya pada bulan-bulan selanjutnya. Nah, dari bulan Juli 2021 hingga Januari 2022 itu terjadi lonjakan kasus yang sangat signifikan di negara Amerika Serikat. Nah, di negara lain juga mengalami hal yang serupa. Nah, ini mungkin bisa diperjelas, ini saya geser sedikit. Nah, untuk trennya sendiri itu mengalami kenaikan di akhir bulan November dan di puncaknya sendiri di sekitar awal Januari hingga pertengahan Januari. Nah, untuk Amerika Serikat sendiri itu total persebaran kasus barunya itu sebesar 1.255.000. Nah, untuk negara India sendiri itu mengalami 317.000 kasus baru, dan negara Brasil itu sekitar 197.000 dan negara Indonesia sebesar 37.000 hingga 40.000-an. Nah, dari sini jika dilihat overall kembali terjadi tren penurunan di semua negara mulai dari bulan Maret hingga bulan April terjadi tren penurunan kasus. Akan tetapi mulai dari bulan Mei hingga bulan selanjutnya itu akhir dari tanpa pengamatan kami yaitu di bulan Juli itu terjadi tren kenaikan kembali di berbagai negara, terutama di negara Amerika Serikat. Itu. Nah, dari ini kami mencoba untuk melihat bagaimana sih untuk persebaran dari kasus baru dan kasus kematian sebagai akibat dari pertambahan kasus baru. Nah, untuk visualisasinya sendiri kami menggunakan pie chart. Nah, untuk di sini untuk new case itu ditandai dengan warna biru tua, dan untuk new deaths atau kasus kematian itu ditandai dengan warna kuning muda. Nah,
dapat lihat untuk di Indonesia sendiri itu trennya itu sebesar 97,5% untuk new case, dan untuk new deaths-nya itu sebesar 2,5%. Nah, untuk angka persentase ini didapatkan dari mana? Itu didapatkan dari kumulatif kasus baru dan kasus kematian sepanjang tahun pengamatan kami, yaitu dari awal Januari 2020 hingga 9 Juni 2022. Nah, untuk di negara lain seperti Amerika Serikat dan India serta Brasil dapat dilihat sebagai berikut. Amerika Serikat atau United States itu untuk new case-nya sendiri itu sebesar 98,8%. Untuk new death-nya itu didapatkan 1,2%. Nah, untuk negara lainnya seperti India dan Brasil, untuk India itu angkanya sebesar 98,8%, sama seperti Amerika Serikat, dan untuk new deaths-nya itu sebesar 1,2%. Untuk negara Brasil dapatkan hasilnya sebagai berikut. Untuk Brasil itu new case-nya itu 97,9% dan untuk new deaths-nya itu sebesar 2,1%. Nah, untuk visualisasinya seperti itu. Nah, untuk kesimpulan yang kami dapatkan dari visualisasi ini, yang pertama itu adalah bahwa tren pergerakan kasus COVID di seluruh dunia itu cukup signifikan atau bahkan terbilang sangat signifikan di beberapa negara tertentu. Nah, untuk di sini sendiri dapat dilihat untuk yang berwarna merah itu merupakan dengan kasus kumulatif terbanyak. Yang pertama itu ada India, di sini dia juga ada di Amerika Serikat. Nah, untuk negara-negara lain juga mengalami kasus serupa namun tidak sebesar Amerika Serikat atau India. Sebagai contoh itu ada Prancis dan Brasil seperti itu. Nah, dari sini dapat juga dilihat untuk penyebaran kasus kematiannya itu juga didominasi oleh negara-negara seperti di atas, ada Amerika Serikat, juga ada India, Brasil. Dan di sini dapat dilihat juga di wilayah Eropa juga mengalami kasus kematian yang cukup tinggi. Nah, dari sini maka kami mencoba untuk visualisasikan 20 negara dan total kasus terbanyak di dunia. Hasilnya sebagai berikut. Untuk urutan pertama hingga ketiga itu ditempati oleh Amerika Serikat, India, Brasil, dan untuk posisi selanjutnya itu didominasi oleh European region. Nah, untuk negara Indonesia sendiri itu menempati posisi ke-19 untuk kasus kumulatifnya itu sebesar 656.736. Nah, dari sini juga kami lakukan visualisasi dan terlihat memang tren yang cukup signifikan bahkan di tahun 2000 akhir 2021 hingga awal tahun 2022 itu mengalami puncak dari kasus COVID-19. Dan terakhir kami lakukan presentasi untuk kasus baru dan kasus kematian di seluruh dunia. Demikian presentasi kami terhadap visualisasi dari data COVID-19 di seluruh dunia sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2022. Dalam hal ini tanggal penelitian terakhir kami yaitu 9 Juni 2022. Karena bagaimana ada kesalahan dalam presentasi kami, sekian dan terima